akan hadirkan untuk penghargaan yang pertama dalam tayangan berikut ini. Silahkan. Baik, kategori Grand Property and Bank Awards adalah penghargaan tertinggi dalam ajang Indonesia Property and Bank Awards. Penghargaan ini dianugerahkan kepada sosok perusahaan atau instansi yang telah memberikan kontribusi luar biasa bagi perkembangan industri properti dan perbankan di Indonesia. Dengan pencapaian yang berdampak luas, inovasi berkelanjutan dan komitmen terhadap pertumbuhan sektor properti, penerima penghargaan ini menjadi simbol inspirasi dan teladan bagi seluruh insan properti dan perbankan nasional. Berikutnya kita akan hadirkan juga penerima anugerah berikutnya. Tapi sebelumnya mungkin ini treatmentnya berbeda sekali. Kita akan hadirkan beliau untuk naik ke atas panggung dan memberikan pengarahan terlebih dahulu berkaitan dengan target 3 juta pembangunan renovasi ataupun juga pembangunan rumah maksud kami. Dan setelah itu baru kita akan menganugerahkan penghargaan kepada beliau. Dan siapakah beliau? Ini dia profilnya. Ini silakan. Bapak Marwarar Sirait selaku Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia sebagai tokoh penggerak pengembangan rumah subsidi berkualitas dengan target 3 juta pembangunan atau renovasi rumah. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Mohon Bapak berkenan naik ke atas panggung dan memberikan pengarahan terlebih dahulu Pak. Sebelum nanti Bapak berkenan untuk menerima penganugerahan dari Property and Bank Awards. Silakan. Yang saya hormati Bapak Menteri Koperasi, sahabat saya dari dulu ya sampai sekarang dan selama-lamanya, Mr. Budiari. Ya, yang saya hormati Bapak Wamen, PKP, Bapak Boni Minang, yang saya hormati juga Bapak yang mewakili Menteri Hukum, Menteri Tenaga Kerja, juga yang saya hormati ini ada senior-senior pengusaha, ada Pak Sulaiman ya, kemudian juga di sahabat perjuangan saya Pak Heru dari Tapera, dan juga para pengembang-pengembang yang ada di tempat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Tadi siang saya telepon Pak Indra dan barusan sambil saya menerima telepon karena besok saya mesti berbicara dengan Pak Menko Perekonomian untuk implementasi KUR. Saya tanya, Pak, ini majalah apa sih? Properti dan bank and property atau bank dan properti? Property and bank. Udah tahun berapa? 2005. Jadi pas banget ini. Pas banget kenapa? Ya, property and bank. Ya, Pak Joko, Ketua Omre, sahabat saya hari ini mau bicara sedikit property and bank. Karena saya dilantik 21 Oktober 2024 dengan rumah subsidi yang ketok palu di DPR 220.000. Saya masih ingat saya dipanggil November sama Bapak Presiden Prabowo di Istana. Apa yang mau dikerjakan? Apa prioritas? Saya katakan prioritas saya rumah subsidi. Kenapa? Karena sesudah saya pelajari, menurut saya wujud keadilan sosial sila kelima bagi seluruh rakyat Indonesia adalah rumah subsidi. Kita tahu backlog kita 9,9 juta, kita tahu bahwa rumah tidak layak huni adalah 26 juta. 2 program saja. Yang pertama rumah subsidi, yang kedua BSPS. BSPS untuk merenovasi, rumah subsidi untuk meningkatkan. Oke, kendalanya apa? Pasti pembiayaan, Pak. Kedua, lahan.
Ketiga juga tadi Pak Joko diskusikan penyerapan. Keempat kualitas. Kelima data yang benar. Saya coba urai dalam 8 bulan ini Bapak Ibu sekalian. Kita bersyukur hari ini kita berkat dukungan dan kepercayaan Bapak Presiden Prabowo, dari DPR Pak Dasko, Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Pak Rosan dari Danantara, ya, bulan Maret kami bisa diberikan kepercayaan untuk menaikkan kuota dari 220.000 menjadi 350.000. Ini tertinggi sepanjang Indonesia ada. Artinya pemerintah Prabowo berpihak kepada rakyat. Kalau tidak bisa 220 jadi 350. Dan kalau masih kurang, kita bisa tambahkan lagi sampai 440.000 tahun ini. 350 dari diumumkan oleh Kementerian Keuangan. Artinya dananya sudah ada dan sebagainya sudah ada. Tentu tantangannya tidak selesai. Tantangannya Pak Joko sampai penyerapan dan lain sebagainya. Saya punya mitra yang luar biasa, Tapera. Saya baru datang 2 minggu lalu memberikan penghargaan, memberikan umroh kepada 3 pegawai Tapera. Kenapa? Januari, Februari, Maret 2024 tahun lalu dibanding Januari, Februari, Maret 2025 tahun ini, peningkatannya bukan 100-200%, tetapi 1.173% dari Tapera. Kita ngomong data aja ya, jadi kita nggak usah diskusi yang polemik-polemik, tolong dikutip itu datanya. 1.173%. Di tahun yang sama, di bulan yang berbeda. Besok saya akan ke jam 4 sore ketemu dengan Menko Perekonomian, karena Pak Rosan juga memberikan support. Waktu saya Senin lalu di Singapura dengan Presiden Prabowo, bersama dengan Pak Rosan dan Pak Erlangga dan menteri-menteri yang lain, luar biasa dukungan Presiden kepada perumahan. Kenapa? Dari Danantara disiapkan dari KUR untuk perumahan 130 triliun untuk tahun ini untuk perumahan. Dari kebijakan BI kita sudah mendapatkan 130 triliun untuk relaksasi GWM dari 5 jadi 4% untuk perumahan. Makanya kita bisa meningkatkan dari 220 jadi 350. Belum yang komersialnya. Jadi saudara, apa yang harus kita lakukan? Kita harus siap. Ya, saya baru dari KPK, mungkin menteri yang 3 kali ke KPK dalam 8 bulan ini mungkin kita. Karena Presiden memerintahkan saya jaga integritas, kalau ada yang korupsi, sikat siapapun itu, termasuk pegawai kementerian sendiri. Ya, personal KPK di tempat saya sudah ada beberapa orang dan akan ditambah lagi untuk menjaga bagaimana integritas dan kompetensi. Saudara-saudara, rumah subsidi DP-nya 1%, dia punya bunga 5% sampai selesai 15-20 tahun. Ada asuransi kalau meninggal baru nyicil 2 bulan, dia dapat rumahnya. Satu rumah subsidi mempekerjakan paling tidak 5 pekerja. Industrinya ada 180-an dari penelitian yang diberikan kepada saya. Ada semen, pasir, kaca, keramik. Tukang jual warungnya, jualan warung bisa hidup. Supir truk yang ngangkat barang bangunannya dan keneknya bisa hidup. Saya rasa, saya sampaikan Pak Presiden, ini bukan program yang saya ciptakan. Ini terjadi waktu Presiden SBY memerintah dan menterinya Pak Harso. Dan kalau memang bagus, saya pikir saya belajar dari Presiden Prabowo, jangan setiap ganti rezim semua program dihabisi, dihilangkan. Saya belajar beliau selalu mengatakan apa yang terjadi sekarang tidak lepas dari apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, Presiden SBY, Presiden Megawati, dan juga sampai Presiden pertama Pak Soekarno. Jadi saya pikir kalau memang bagus, kita gedekan. Saya berencana tahun depan doakan, mudah-mudahan minimal 400.000 1 tahun rumah subsidi akan kita bangun. Tapi ya pengembang harus siap. Pengembang harus siap, ayo siapkan. Duitnya sudah ada kok. Uangnya sudah ada kok. Backlognya 9,9 juta, marketnya ada,
uangnya sudah ada, apalagi? Jelas gitu loh. Doakan juga, saya belum berani ngomong angka, mudah-mudahan dalam waktu dekat juga ada program dari Presiden Prabowo untuk membiayai rumah yang dikatakan renovasi, BSPS. Saya beberapa menit lagi harus bertemu dengan teman-teman pimpinan di DPR. Doakan, semoga dengan gotong royong kita bisa membangun ini. Kemarin siang jam 1.30 saya ditelepon Presiden Prabowo, kan kita sudah punya dana antara 130 triliun. Dari kebijakan BI 130 triliun. Kita lagi pertimbangkan untuk program BSPS dengan jumlah yang masif, tapi belum saya bisa omongkan, karena belum ketok palu. Buat apa lagi pinjaman luar negeri? Jadi saya setuju, kita harus berdiri di kaki sendiri. Kalau dulu kita bicara pidato-pidato, berdiri kaki sendiri, berdiri kaki sendiri. Hari ini kita punya presiden yang berani mengatakan, tapi juga punya solusi, bukan emosional. Jangan mengatakan go to hell kepada pinjaman luar negeri, tapi nggak punya uang. Itu namanya cuma emosi. Tapi Pak Prabowo siapkan 130 triliun dari Danantara dan 130 triliun juga dari Bank Indonesia. Saya pikir ini era baru bagi kita. Berdiri di kaki sendiri, tapi juga punya uang. Yang tidak omon-omon. Nah, ya. Yang tidak cuma emosi-emosi aja gitu. Nah, dan saya diminta tegas, makanya kemarin waktu di Bappenas ada lembaga-lembaga asing, kita berterima kasih. Karena mereka juga, ternyata sudah saya pelajari di Bappenas, mereka itu sebenarnya bank biasa saja untuk memberikan uangnya dengan bunga, nggak ada yang gratis. Kalau kita punya uang sendiri, ngapain mesti pinjam ke luar negeri? Jadi saudara-saudara, saya katakan hari ini pengembang-pengembang, saya juga akan ketemu dengan Pak Sulaiman, dengan teman-teman yang katanya punya ribuan kamar apartemen yang belum terhuni. Tolong saya tunggu, kita punya kebijakan, kita punya uang, bisa buat komersial, bisa buat subsidi. Ayo kita bantu pengusaha-pengusaha yang kesulitan saat ini. Tapi juga bantu rakyat. Kebijakan saya hanya 3 dasarnya. Harus benar dan baik bagi negara, baik bagi rakyat, dan bagi dunia usaha. Ekosistem ini harus kita jaga. Tadi saya katakan pada Pak Joko, udah fokus di bisnis. Fokus aja bagaimana 350.000 ini habis itu kita tambah lagi 90.000 kalau memang habis. Babak belur itu pengusaha ngerjain program tahun ini 440.000. Ya, nggak usah mikir-mikir ya. Konsentrasi aja di sini gitu. Cari lahan, cari pembiayaan, marketing yang bagus, itu aja dikerjain. Yang komersial ada kesulitan, kita punya kewenangan, kita punya dana, apalagi masalahnya. Come to Papa, oke? Jangan datang ke Papa yang salah, nanti repot. Ya, jangan salah gaul, ya. Come to Papa, ya. Come to Papa artinya kepada Presiden Prabowo, ya. Saya ini hanya orang kecil, ya, gitu. Saudara-saudara, terima kasih Pak Indra. Kita sudah buat PPN gratis, BPATB gratis, PBG gratis. Itulah Presiden Prabowo yang pro rakyat kecil. 6 bulan pertama saya jadi menteri, itu yang saya kerjakan rumah subsidi. Sesudah kuota naik 350.000 dan bisa jadi 440.000, saya sekarang mulai ngerjain yang menengah atas, yang komersial. Gak boleh saya ngerjain yang atas-atas dulu, yang gede-gede dulu. Saya harus kerjakan rakyat kecil, wong cilik dulu, baru saya kerjain yang komersial, saudara. Sebagai seorang menteri, saya harus mengerti presiden saya arahnya kemana. Dia mau kemana, dia kerjakan dulu yang kecil-kecil, sekarang silakan. Yang besar-besar, come to Papa. Gitu ya. Karena yang kecil-kecil sudah mulai tertangani. Gitu, jadi Bapak-Bapak Ibu sekalian, waktunya pengusaha juga menikmati daripada pembangunan ini. Ini property and bank. Ini ada hadiah buat properti juara rumah subsidi yang berkualitas, ada. Hadiahnya apa? Coba kasih mic dulu. Hadiahnya apa Pak? Plakat aja ya? Iya. Plakat. Ini Pak Menteri, terima kasih sudah datang juga ya. Jadi kita pada saat mencari
kategori untuk bisa memberikan penghargaan kepada Pak Ara ini. Kita agak panjang debatnya, Prof ya. Tapi kita begitu temukan beberapa poin ya. Tadi sudah sampaikan juga bahwa kuota untuk rumah subsidi naik ini. Ini yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman developer juga. Kemudian sekarang PBG namanya ya, itu gratis gitu ya. Dan BPATB, pajak juga. Poin-poin ini yang membuat kita memutuskan ya. Pak, saya bukan itu Pak. Pertanyaan saya, Bapak ada kategori nggak pengembang rumah subsidi terbaik? Ada Pak Menteri. Ada. Saya minta Pak ya, pengembang rumah subsidi terbanyak dan berkualitas ya, tahun depan saya kebetulan semenjak saya jadi menteri ini rezeki saya tambah bagus ya. Amin. Jadi saya akan kasih hadiah tahun depan, Bapak nilai ya, tolong ya, sudah dievaluasi, juara 1, juara 2, juara 3 ya. Juara 1 10 umroh, juara 2 7, juara 3 5 umroh. Terima kasih, ya. terima kasih Pak Menteri. Jadi siapkan ya, 10, 7, 5 ya. Juara 1 10, juara 2 7, juara 3 5 ya. Jadi pilihlah yang terbaik supaya nanti pegawai-pegawainya juga bisa diumrohkan ya, supaya juga bisa bahagia. Boleh ya, saya bantu. Tenang aja, itu bukan duit APBN, itu duit dari pribadi saya. Jadi nggak ada urusannya sama APBN. Kemarin juga saya berikan di Tapera karena naik 1100%, saya berikan untuk pegawai Tapera untuk umroh, dan saya biasa melakukan itu di mana-mana, memberikan rewards and punishment kepada yang baik. Nggak ada Superman, saya bisa bekerja begini, Pak Joko, Himpera, Ray, Apersi bantu, ya nggak ada Superman, yang ada super team. Ya, BTN bank yang paling banyak ya tahun ini Pak Nixon 220.000 komit rumah subsidi. Tepuk tangan buat Pak Nixon dan teman-teman. Jadi jelas gitu loh ya, nggak ada. Kalau perbankan nggak dukung nggak bisa Pak. Kalau pengembang nggak dukung nggak bisa Pak. Kalau konsumennya nggak ada nggak bisa Pak. Ya gitu. Bagaimana Pak Heru itu pontang-panting tadi baru di IPB dengan rektor dan sebagainya. Besok lagi ngurus apa persiapan petani dan nelayan ya Pak Heru ya. Minggu depan kita harus ada disampaikan. Minggu depan kita sudah di Bali, jadi nggak ada waktu lagi kita untuk berhenti. Mari saudara-saudara, ya saya dengan rendah hati katakan bahwa ini waktunya perumahan kita bangkit, dan saya minta tolong kalau ada karyawan di pemerintahan perumahan yang korupsi, yang malak-malak, yang pungli, laporkan ke saya sendiri yang masukin ke penjara, ya supaya kita jangan basa-basi, ya. Kita nggak pernah basa-basi untuk menegakkan itu. Pegawai kita sudah beberapa di proses hukum karena punya masalah hukum, ya. Bukan karena saya tidak suka, tidak. Tetapi yang punya masalah hukum, saya suruh proses irjen saya dengan cepat. Pengembang juga ada yang sudah masuk ke dalam proses hukum karena tidak bertanggung jawab, ya. Jadi kita harus fair. Siapapun itu, tapi oknum, ya, oknum tidak bisa dipukul rata. Pengembang yang nakal, yang tidak benar di zaman saya pastikan saya habisi, tidak ragu-ragu. Kenapa itu merugikan rakyat? Posisi saya begitu, kenapa? Jembatan antara negara yang mau membantu kepada rakyat, terutama rumah subsidi, itu namanya pengembang. Kalau pengembang bertanggung jawab, di zaman saya menteri, pasti hidupnya tenang dan makin berkibar. Tapi pengembang yang nggak benar, saya tidak kasih hidup di zaman saya jadi menteri. Pasti itu, ya, karena itu namanya mengkhianati tujuan mulia, ya, bagaimana negara hadir bagi rakyatnya. Di jembatan itu adalah namanya pengembang. Nggak apa-apa. Saya kadang-kadang juga berhadapan dengan pengembang, tapi untuk menegakkan kebenaran saya berani. Tidak pernah takut dan tidak pernah ragu-ragu. Pak Joko adalah contoh pengembang yang bertanggung jawab, bagus, berkualitas. Ya, berapa orang tanya siapa yang bagus? Salah satunya ini Pak Joko, Ketua Umrei, ya, begitu. Ya. Jadi kenapa? Ya bertanggung jawab, rumahnya bagus, berkualitas, penghijauan, dan sosialnya bagus. Angga mana? Nah, bagus, ya anak muda ini. Dulu 8 tahun lalu mungkin dia office boy, sekarang dia sudah jadi pengusaha hebat. 1 tahun bangun berapa? Tahun ini bangun berapa? Bayangin, dari office boy tahun ini bisa membangun 3.000 lebih rumah. Ini luar biasa. Pak Samuel bagus, bisa hijau. Kita juga, jangan sampai nama pengembang yang bagus-bagus tercederai oleh 1-2 orang. Jauh lebih banyak yang bagus. Yang nggak bagus, kita sikat. Kalau perlu kita masukin penjara, supaya kapok nipu rakyat. Setuju? Saya nggak mau ragu-ragu, saudara-saudara ya. Kalau yang mau benar, saya pastikan pasti bagus di zaman saya jadi menteri. Yang nggak benar, saya sikat habis. Jangan tanggung-tanggung ya. Kita nggak ada kasih pilihan tengah-tengahan ya.
rewards and punishment jelas. Nggak ada kita abu-abu, hidup itu bagi saya hitam putih. Saya nggak biasa main di tengah-tengah, hitam atau putih. Jadi nggak ada abu-abu. Ya, buat pengembang jangan takut kalau benar. Tapi kalau salah nipu rakyat harus takut pada saat ini, ya, dan cepat bertobat, ya, begitu. Saudara-saudara, saya doakan kita semua bisa jadi orang yang bertanggung jawab. Doakan kami supaya bisa membangun dan merenovasi 3 juta rumah tahun ini. Oleh siapa? Pemerintah, oleh rakyat, oleh CSR, dan rakyat itu sendiri. Doakan kami, ya. Kami ini waktunya untuk mengabdi bagi rakyat. Ingat Pak Indra, yang paling bagus, paling banyak, saya izinkan saya memberikan semangat kepada bagi pengembang itu, mungkin untuk pegawainya 10, juara 2-nya 8, juara 3-nya, tapi janganlah kesedikitan lah, juara 1 30 lah, juara 2 20 ya, juara 3 10 ya, terlalu sedikit ya, juara 1 30 aja ya, 30, 20, 10. Saya pikir ya, supaya semangat ya. Nanti tahun depan saya datang lagi, saya senang ada 30, 20, 10. Mari kita berlomba-lomba berbuat kebaikan ya, yang terukur, yang baik dengan hati bersih. Ya. Ya, terima kasih Pak Indra. Saya mohon izin karena saya mesti ada acara lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, berkenan untuk bisa menerima penghargaan Pak. Menerima penghargaan Pak, silakan. Dan setelah ini mungkin kalau misalnya ada waktu Pak, izin karena kami akan menghadirkan para penerima penganugerahan dari Bapak nanti. Dan setelah itu juga nanti akan ada tekad komitmen yang akan diserahkan langsung. Boleh tepuk tangan dulu Bapak sekalian. Ya, selamat kepada Bapak Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bapak Marwarar Sirait, selaku tokoh penggerak pengembangan rumah bersubsidi berkualitas.